Harness ini sangat worth it dan rekomendasi banget kalau kalian memodifikasi di tahun 2023 ini. Next skin belakangan ini sedang viral dan booming-boomingnya boy ya, Evo 1 skin, dimana konsep modifikasi motor ini banyak banget. Itu hanya khusus buat yang umur 20 tahun ke atas. Soalnya we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, yeah. Yo, hello beb, berjumpa lagi dengan saya di Frans bagi set. Baik kabarnya baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Nah oke boy, jadi pada video kali ini kita akan berbagi sebuah asupan modifikasi, yaitu 7 motor yang masih worth it dan mudah dimodifikasi di tahun 2023 ini boy. Kira-kira motor apa saja itu? Tapi sebelum nonton videonya, kalau kalian baru join di channel ini, jangan lupa klik subscribe di bawah ini, dan nyalakan loncengnya agar benar-benar dipenuhi dengan motor-motor keren. Oke, tapi sebelum kita lanjut videonya, yuk kita bermain game berhadiah dulu Neng 1xBet. Kalau kalian mau registrasi, linknya ada di pin komentar. Jangan lupa gunakan kode promoku Frans. Dengan kode promoku dapatkan bonus pertama sampai dengan $100 boy. Nah, permainan di aplikasi 1xBet itu ada banyak banget kategorinya boy, mulai dari olahraga, kartu sampai dengan strategi. Posisi serta withdrawnya itu mudah banget boy. Nah, di antara game yang banyak ini boy, aku punya satu game favorit yang mainnya cukup mudah dan sederhana, namun bisa nambah cuan tipis-tipis untuk modifikasi motor boy, yaitu ini dia boy, Apple of Fortune. Yang aku suka dengan game Apple of Fortune ini boy, bermainnya cukup sederhana dan mudah banget, karena di antara 5 kotak ini kita tinggal memilih ada apel mana yang bagus boy. Oke, kita klik samping ujung sebelah kiri. Apelnya bagus, kemenangan saat ini Rp36.900 boy. Sekali lagi kita klik samping sebelah kiri dan cara apelnya bagus, kemenangan saat ini Rp46.200 boy. Ingat, kalau bermain game seperti ini jangan neko-neko, jangan kemarau, cukup 2-3 kali kemenangan langsung saja ambil kemenangannya boy. Ini 46.000 cukup ya, kita bisa ambil kemenangannya boy. Dan oke, kita mendapatkan Rp46.200 boy. Langsung saja klik oke. Nah, gimana? Sederhana banget bukan bermain game Apple of Fortune di 1xBet ini? Kalau kalian mau registrasi, linknya ada di pin komentar. Jangan lupa gunakan kode promoku Frans. Lumayan buat nambah cuan tipis-tipis untuk modifikasi motor boy. Yuk kita lanjut buat videonya. Nah oke boy, nggak kerasa kita sudah menemani kurang lebih 4 tahun di dunia per YouTubean seputar modifikasi motor boy. Ya udah tahun 2019, 20, 21, 22, 23, malahan mau berjalan 5 tahun kita buat konten di YouTube bahas modifikasi motor boy. Wah, gak kerasa boy ya. Dan kali ini tahun 2023, kira-kira konsep modifikasi apa yang akan booming boy? Seperti kita ketahui bersama bahwa modifikasi motor itu setiap tahunnya akan selalu silih berganti konsep-konsep yang booming atau yang tren, dan variasi-variasinya juga boy. Nah, agar kalian gak ketinggalan dan modifikasi motor kalian lebih kekinian, lebih tepatnya nggak dikatain wah motor konsep zaman Majapahit, kalian wajib simak tonton video ini, terutama buat kalian yang masih pemula bingung mau cari motor apa yang cocok buat dimodifikasi. Nah, ini cocok banget, rekomendasi buat kalian boy. Nah, 7 motor aku masuk di sini nanti adalah versi aku sendiri, dan ini menurut riset, analisa, dan pengamatanku boy ya. Jadi nggak asal ceplos motor ini kenapa dibuat begini, ada beberapa aspek pilihan kenapa aku ini merekomendasikan kepada kalian boy. Yang pertama, aspek pilihannya banyak yang menggunakan. Aspek yang kedua, banyak peminatnya. Ya, banyak yang menggunakan dengan banyak peminat itu beda tipis ya. Banyak yang menggunakan itu dalam artian banyak yang pakai, serta kalau banyak peminat itu banyak yang suka tapi dia tidak punya motornya boy. Kemudian aspek yang ketiga dari part aksesoris modifikasinya, dimana mungkin dari harga yang terjangkau sampai yang cukup menguras kantong boy. Kemudian aspek yang keempat, dimana modifikasi ini kita lihat dari harga motornya juga boy. Yang kelima tentunya jumlah konsep modifikasi yang masih worth it dan cocok ke motor yang akan kita terapkan ini boy. Kita langsung masuk ke motor rekomendasi yang nomor 7 boy, yaitu motor Honda Sonic boy. Nah, motor Sonic ini selain tampilan standarnya elegan, cc-nya juga mumpuni boy, dimana spek mesinnya ini 150 cc dan sudah pernah buat kejar-kejaran sama motorku Vixen. Itu tarikan Honda Sonic ini lebih enak banget jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang serupa atau yang lainnya boy. Dimana harga second atau bekas motor ini cukup terjangkau, yakni di harga kisaran 9 sampai 13 jutaan kalau di daerahku sini. Itu sudah lengkap surat dan tahun di atas boy. Nah, selain itu juga motor Honda Sonic ini modifikasinya itu cukup sederhana, simple banget, dimana tinggal ganti ban,
knalpot racing dan copot spakbor tampilannya sudah auto terlihat sangar. Apalagi kalau motornya itu warna hitam boy, itu cocok banget buat kalian yang kantong-kantong pelajar, dimana modifikasi ini tidak perlu detail dan beli banyak variasi, tampilannya sudah sangar boy. Selain itu juga Honda Sonic ini modifikasinya, konsepnya juga cukup kekinian, sangat cocok dimodifikasi dengan konsep ala-ala Comorot ataupun road race style. Kalau dibuat ala-ala motor racing sih kayaknya kurang gimana, kayak kurang sangar aja boy, lebih sangaran kalau dimodifikasi yang menggunakan ban-ban donat kalau untuk Honda Sonic ini sendiri boy. Dan minusnya kalau kalian di konsep Honda Sonic ini, konsepnya hanya sedikit seperti aku bilang tadi, yakni yang cocok hanya konsep Comorot dan ala-ala road race style, itu yang cocok dan terlihat sangar boy. Yang keenam yaitu Yamaha NMAX. Waduh, Yamaha NMAX masuk nominasi di sini boy ya. Honda NMAX ini, Honda sampean, Yamaha NMAX ini sangat cocok buat kalian yang mau modifikasi dengan konsep ala-ala San Mori style, Comorot, motor racing ataupun trondolan ala-ala Herexan. Ini juga cocok diterapkan ke Yamaha NMAX ini boy. Hanya saja minusnya kalau untuk Yamaha NMAX ini variasi-variasi yang dijual itu harganya cukup lebih menguras kantong dibandingkan dengan Honda Sonic yang sebelumnya kita bahas boy. Apalagi variasi NMAX di sini lebih banyak ke custom, yang aftermarket itu masih 1-2. Misalnya kalau kalian mau upgrade suspensi itu kan suspensinya ada 2, harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan Matic-Matic yang lain. Selain itu untuk master rem kiri kanan wajib yang hidrolik. Kalau Honda Sonic kan yang kirinya cuma kopling biasa, sedangkan kalau NMAX ini kiri kanan wajib yang hidrolik. Serta untuk selang rem juga, kalau kalian motornya NMAX ABS itu juga selang remnya harganya lebih di atas dibandingkan dengan selang rem yang biasanya boy. Jadi untuk Yamaha NMAX ini sangat worth it dan rekomendasi banget kalau kalian memodifikasi di tahun 2023 ini. Nah, untuk motor yang ke 5 adalah motor MX King boy. Wah, kalian sudah terengeng-engeng kan pastinya modifikasi motor MX King itu kayak gimana. Soalnya motor MX King belakangan ini sedang viral dan booming-boomingnya boy ya, yaitu konsep ala-ala Malaysian style. Nah, konsep Malaysian style ini aku itu sudah terngiang-ngiang dari tahun 2019-an. Motor Malaysia style itu memang tak akoni, keren-keren banget ban-ban cacingnya, apalagi konsep yang long arm. Hanya saja waktu itu variasi-variasi yang dijual khusus untuk MX King itu masih susah banget nyarinya. Bisa beli tapi harus ini langsung dari Malaysia. Nah, untuk kali ini part aksesoris aftermarket untuk MX King ini sudah banyak dijual di marketplace, namun harganya ya cukup lumayan lebih tinggi dikit dibandingkan dengan motor-motor yang lainnya boy. Nah, motor MX King sangat cocok dimodifikasi dengan konsep yang bergaya Comorot, kemudian road race style dan ala-ala Malaysian style yang long arm atau yang panjang armnya di belakang itu boy. Ini sangat cocok banget buat kalian anak muda yang umur 20-an, dan juga buat kalian anak sekolah juga ini sangat cocok banget karena motornya itu walaupun standar sudah keren, kalian cuma tinggal ganti ban, velg, ganti knalpot, ganti stripping, kemudian depannya ceperin dikit, motor kalian sudah auto terlihat elegan banget boy ya. Itulah kelebihannya motor Yamaha NMAX King ini boy. Modifikasinya cukup simple, variasinya sudah mulai banyak dan penggunanya juga sudah mulai bertambah sedikit demi sedikit. Untuk harga mesin ini juga cukup terjangkau harga bekasnya, yaitu di kisaran harga 11-17 juta sudah dapat tahun di atas, dimana tahun 2016-an ke atas boy. Oke, kemudian lanjut ke motor yang keempat, yaitu Vixen. Waduh, Vixen masuk nominasi keempat boy. Kenapa Vixen ini masih aku rekomendasikan di tahun 2003 ini? Kalian tahu sendiri bahwa Vixen adalah motor yang sering dijuluki dengan 1001 skin, dimana konsep modifikasi motor ini banyak banget, karena motor Vixen ini sangat cocok dimodifikasi dengan konsep apapun, mau di gaya ala-ala historis itu seperti cafe racer, kemudian klasik, ataupun dibuat gaya trabas, supermoto, gestrek cocok, mau dibuat ala-ala balap, racing, motor racing, kemudian YRX juga cocok, mau dibuat santuy, pure motor cocok, kemudian mau dibuat yang elegan ala-ala Comorot, road race style, apalagi San Mori style, Mogeluk. Wah, pokoknya banyak banget konsep untuk Vixen ini boy. Dan kalau kalian mau modifikasi Vixen ini, aku sarankan kalian menggunakan konsep-konsep yang sedang tren kali ini, dimana konsep yang sedang tren itu rata-rata Comorotan, kemudian YRX-an, dan yang kalau kalian mau tampil beda sedikit yaitu dibuat ala-ala Mogeluk. Nah, kalau dibuat ala-ala Mogeluk ini, kalau kalian minat ke Kamura dibangkitkan, nanti kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan pertimbangkan pemakaian para aksesoris apa saja yang kita persiapkan untuk dibuat Mogeluk ke Vixen boy.
Selain konsep yang banyak, variasi yang dijual untuk motor fiction ini juga cukup banyak banget boy. Baik yang aftermarket maupun custom. Kalian mau beli carter chrome langsung jadi ada, ukir langsung jadi ada, yang slot powder coating langsung jadi juga ada boy. Part aksesorisnya menang milih. Selain itu juga harga motor fiction ini anjlok parah. Kalian cuma modalkan 8 sampai 12 juta, kalian sudah bisa punya motor 150 cc dengan kondisi lengkap surat dan tahun di atas tentunya boy. Jadi nggak heran kalau motor fiction ini masih masuk kategori motor yang worth it dimodifikasi di tahun 2023 ini boy. Kemudian motor yang modifikasi yang ketiga adalah motor Herex, dimana modifikasi motor Herex di sini aku sudah rangkum jadi satu, baik itu Tiger, MP, GL, CB dan kawan-kawannya boy. Jadi modifikasi motor di sini aku rangkum aja ya, sebut saja Herex. Ini modifikasi yang juga sedang booming-boomingnya di tahun 2022 kemarin, dan tidak menutup kemungkinan kalau di tahun 2023 motor seperti ini juga masih layak kalian gunakan untuk dimodifikasi boy. Namun ingat, modifikasi konsep seperti ini ataupun motor-motor ini itu hanya khusus buat yang umur-umur 20 tahun ke atas. Soalnya perawatan motor ini itu cenderung lebih rumit dibandingkan dengan perawatan motor-motor yang umurnya masih muda seperti Beat, Vario, apalagi ya NMAX, kemudian Sonic dan lain sebagainya. Itu masih lebih enak motor itulah dibandingkan dengan motor-motor Herexan yang aku maksud di sini boy. Jadi kalau kalian kantong-kantong mau pelajar, lebih baik aku sarankan jangan sekali-kali kalian mau terjun ke motor ini, kecuali kalau motor itu memang punya motor bapak kalian boy. Kalian bisa modifikasi ke konsep seperti ini. Oke, untuk motor Herex ini sendiri konsepnya juga yang paling tren di tahun 2022 kemarin dan yang masih worth it di tahun 2023 ini, itu yang konsep ala-ala touring style dan balap jalanan, dimana modifikasi-modifikasi yang naik rise, trondol, yang Herexan kalian bilang mau pakai body, mau trondol full, itu terserah, yang penting itu yang masih bisa worth it di tahun 2023 ini. Kembali lagi ke kebutuhan kalian. Jadi kalau untuk di daerah pedesaan kayaknya worth it, tapi kalau di pusat kota kayaknya motor ini nggak worth it, karena kalau di pusat kota itu CCTV sudah di mana-mana dan polisi di mana-mana selalu ada boy. Kelebihan modifikasi motor ini itu part aksesoris variasinya sangat banyak banget, yang aftermarket maupun custom, mulai dari isi dalaman mesin, bagian luar, pokoknya luar dalam komplit lah kalau kalian mau variasi-variasi untuk motor seperti ini. Mau yang harga KW, part-part kopi-kopi sampai yang original semuanya ada boy. Jadi modifikasi motor Herex seperti Tiger, GL, MP, CB dan lain sebagainya yang berbau-bau Herex itu masih worth it dimodifikasi di tahun 2023 ini. Nah, motor yang mudah dimodifikasi urutan kedua ini yaitu Honda Vario. Waduh, Honda Vario dari tahun ke tahun selalu booming boy. Apalagi tahun kemarin konsepnya yang tren kekinian, gacor-gacor semuanya boy ya. Motor Honda Vario ini sangat cocok banget buat kalian yang masih kantong-kantong pelajar, karena modifikasinya termasuk low budget, harga mulai dari paling terjangkau sama spek jajan Avatar itu ada boy. Nah, untuk Honda Vario sendiri itu konsep modifikasinya ada banyak juga, seperti Sunmori style, road race style, kemudian komorotan, proper buat trondol, buat motor racing juga cocok banget boy. Dan untuk Honda Vario ini variasi yang dijual aftermarket di marketplace sangat banyak berhamburan. Kalian tinggal menyesuaikan dengan kantong dan kebutuhan kalian. Mau cari yang harga under 1 jutaan sudah full set totalitas jadi ada, mau dibuat 10 jutaan tapi belum terlihat hasilnya juga ada boy. Menyesuaikan dengan kantong kalian boy. Dan untuk Honda Vario ini sendiri harga secondnya juga lumayan sudah turun semenjak ada Honda Vario 125 new dan 160 meluncur boy. Nah, kelebihan dari Honda Vario ini adalah tampilannya yang cukup menunjang walaupun dengan bodi standar, velg standar alias mesin standar ting-ting. Kalian tinggal lepas spion ataupun pasang spion, yang paling pokok tinggal ganti ban, kemudian ganti knalpot standar racing dan ganti stripping, motor kalian auto terlihat elegan dan sangat banget boy. Apalagi kalau motornya itu warna Dove. Wah, kayaknya Honda Vario ini sangat rekomendasi dan worth it banget buat kalian pelajar yang masih SMP, SMK, masih sekolah, uang masih ngarepin dari uang jajan, itu cocok banget boy ya. Setelannya dibuat di kota ataupun di kampung. Oke, perawatannya juga mudah, nggak ada yang rewel dari segi basic mesinnya. Buat kalian punya motor Honda Vario khususnya 125 LED minimal itu beruntung banget. Kalian tinggal kembangkan kreasi kalian. Belilah
variasi sesuai dengan kebutuhan motor kalian dan konsep motor kalian, boy. Harga second pasarannya juga sudah lumayan, yaitu kisaran di 11 sampai 14 juta kalian sudah dapat full lengkap surat yang tahunnya di atas, boy. Nah, selanjutnya motor yang paling mudah dan worth it dimodifikasi di tahun 2023 ini, alias yang nomor 1 adalah Honda Beat. Nah, motor Honda Beat ini adalah motor matic dengan cc 115 dan ini sangat cocok banget buat kalian para kantong pelajar, karena di tahun-tahun sebelumnya Honda Beat seperti punyaku, peminatnya juga masih banyak banget, serta para aksesoris modifikasinya juga mumpuni, Pak. Nah, Honda Beat ini sendiri konsep modifikasinya itu juga ada banyak banget, 11-12 dengan Honda Vario, dimana sangat cocok dibuat ala-ala San Mori style, oke, Komorotan oke, road race style oke, kemudian mau dibuat ala motor racing juga oke, mau dibuat minimalis oke, dan lain sebagainya. Tapi untuk konsep-konsep yang kekinian di tahun 2023 itu ya seperti aku bilang tadi, boy. Konsep minimalis yang aku maksud adalah modifikasi motor masih mengutamakan warna bodi standar, hanya penggantian stripping, warna velg, dan knalpot, boy. Knalpot minimal standar racing yang jelas menyesuaikan dengan konsep modifikasi motor kalian, boy. Nah, untuk kelebihan yang kedua dari Honda Beat ini, itu part aksesoris modifikasinya juga lumayan terjangkau, dan juga kalau kalian mau cari yang kopi sampai yang ori itu juga ada, boy. Baik itu suspensi, velg, itu tersedia banyak di marketplace online store, boy. Kalian yang punya Honda Beat ya bersyukur banget, boy. Kalian tinggal menyesuaikan dengan konsep yang kekinian. Konsep yang kekinian itu seperti yang aku sebutkan tadi, boy. Nah, Honda Beat ini sendiri yang aku suka, boy, variasinya itu mengikuti zaman, mengikuti tren. Misalnya dulu yang tren two-tone itu langsung meluncur, two-tone ada. Kemudian trennya yang mungkin part-part yang dua-dua piston, kaliper-kaliper yang warna-warna simple itu langsung meluncur, seperti velg yang kekinian itu langsung ada. Jadi kalau modifikasi motor Honda Beat ini variasi-variasi yang kekinian yang jelas nggak pernah ketinggalan dari namanya yang aftermarket, boy. Berbeda halnya dengan seperti Vario ataupun NMAX apalagi ya, itu untuk para aksesoris variasinya khususnya seperti velg itu ya minimal harus bisa custom. Kalau untuk Beat ya tinggal PNP alias aftermarket plug and play, boy. Ditambah lagi untuk harga pasaran Beat second ini juga cukup lumayan di bawah. Dengan start harga 8 juta sampai 11 juta kalian sudah punya motor Beat lengkap surat tahun 2018an ke atas, boy. Ya, kalau di daerahku sih nggak tahu kalau di daerah kalian harganya berapa, boy. Jadi itu dia tadi, boy, 7 motor yang mudah dimodifikasi dan masih worth it di tahun 2023 ini. Apakah ada tambahan motor lain? Silahkan tinggalkan di kolom komentar, boy. Antara 7 motor itu, motor mana yang paling kamu suka untuk dilihat saat dimodifikasi, boy? Ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar, boy. Nah, oke, boy, mungkin sampai di sini dulu untuk konten kita kali ini, asupan modifikasi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih pemula memodifikasi motor. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa, boy, klik like dan klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar Anda mudah dengan motor-motor keren, boy. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and goodbye.